Banjir Darah di Borobudur Jilid 18. Hayo kita keluar dari neraka ini, kata Indrayana sambil menarik tangan Candradewi. Ketika melihat betapa Dara itu pucat sekali mukanya karena banyak menderita kegelisahan dan ketakutan, sehingga kedua kakinya gemetar dan tak dapat lari cepat. Tanpa ragu-ragu lagi Indrayana lalu memondong tubuhnya. Untuk sesaat tubuh Candradewi menegang dalam pelukan kedua tangannya. Akan tetapi melihat tarikan muka Indrayana yang sungguh-sungguh dan sama sekali tidak mengandung nafsu tidak senonoh, tubuh Dara itu menjadi lemas. Dan ia bahkan meletakkan kepalanya di atas pundak pemuda itu. Pancapana tidak berkata sesuatu melihat hal ini, karena saat yang amat berbahaya itu tidak memberi kesempatan bagi mereka untuk meributkan hal-hal kecil dan tidak memberi saat untuk berjenaka pula. Karena telah mengetahui rahasia pintu, yang di sebelah dalamnya juga ada patung-patung serigala hitam, seperti di bagian luar, mereka dapat keluar dengan mudah. Akan tetapi sebelum mereka tiba di luar bangunan, sepasukan penjaga telah menghadang di depan dengan senjata tajam di tangan. Pancapana yang bertahan di depan membuka jalan dengan pedangnya. Kemana saja pedangnya berkelebat, menjeritlah seorang pengeroyok dan robohlah tubuh seorang penjaga, sehingga mereka menjadi gentar sekali dan membiarkan Pancapana serta Indrayana yang memondong tubuh Candradewi lewat dan keluar dari bangunan itu. Kini kedua orang muda itu telah tiba di pekarangan belakang yang juga cukup luas. Mereka berlari menuju sebelah pintu gerbang kecil yang akan membawa mereka ke tepi sungai Serang. Akan tetapi tiba-tiba terdengar seruan yang keras sekali, dan dengan luar biasa sekali cahaya bulan yang tadinya terang benderang menjadi gelap sama sekali. "Kakang Mas Pancapana," bisik Indrayana yang terpaksa berhenti berlari. "Apakah yang terjadi? Dimas, tenang dan waspadalah. Agaknya begawan siluman itu sendiri yang telah keluar dan ini tentu perbuatan sihirnya." Mereka berdua berdiri berdekatan, saling berpegangan tangan. Urat-urat di tubuh menegang, siap menghadapi kemungkinan. Candradewi yang berada di dalam pelukan Indrayana segera berbisik, "Raden, turunkan aku, agar dapat siap menghadapi lawan." Suara Dara itu gemetar karena merasa ketakutan melihat kehebatan musuh yang mempunyai kesaktian demikian mengerikan. Indrayana menurunkan tubuh Candradewi, akan tetapi tangan kanannya memegang tangan Dara itu, sedang tangan kirinya memegang tangan Pancapana. Keadaan makin gelap dan awan yang tadinya bergulung di atas agaknya kini turun ke bawah dan menyelimuti mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat kawan-kawannya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara yang menyeramkan, bagaikan iblis dari neraka. "Hahaha, Indrayana dan Candradewi, kalian hendak melarikan diri. Hahaha." Selenyapnya suara itu terdengar suara anjing atau serigala melonglong dengan hiruk pikuk, seakan-akan ada puluhan ekor serigala buas yang mengurung dan hendak menyerang tiga orang anak muda itu. Tiba-tiba Indrayana merasa betapa tangan Candradewi meremas jari tangannya dengan erat dan gadis itu berbisik, "Aku takut." Indrayana merasa betapa tubuh gadis yang merapat padanya itu menggigil. Siapa orangnya yang tak akan merasa ngeri dan takut dalam keadaan yang menyeramkan itu? "Diajeng," bisiknya menghibur, "jangan takut selama aku masih berada di dekatmu." "Sidakalagana," teriak
Indrayana kemudian dengan suara keras. Itu pendeta siluman yang tak tahu malu, seorang yang mengaku sakti titisan Sang Hyang Siwa. Mengapa baru menghadapi kami 2 orang muda saja sudah merasa takut? Sungguh memalukan sekali. Hening sejenak. Lenyap suara anjing melonglong. Kemudian dari dalam gelap terdengar suara Begawan Sidakalagana menjawab, "Bocah sombong, siapa takut pada kalian? Jangankan baru 2 orang muda seperti kalian, ditambah 20 orang lagi, aku Begawan Sidakalagana titisan Sang Hyang Siwa tidak akan takut atau mundur." Diam-diam Indrayana yang cerdik itu tersenyum girang. Akalnya telah berhasil baik dan kata-katanya tadi telah menyinggung perasaan dan kehormatan si Begawan itu. Pemuda ini lalu tertawa bergelak dan berkata lagi, "Sidakalagana, hatimu tak sama dengan lidahmu dan lidahmu tak cocok dengan perbuatanmu. Kalau kau tidak takut kepada kami, mengapa kau mempergunakan ilmu iblis dan bersembunyi di dalam gelap? Hahaha, aku tahu akan akal siasat burukmu ini. Tentu saja kau tidak berani melawan kami berdepan secara orang-orang gagah, karena kau bukan orang gagah, melainkan orang berhati curang dan pengecut." Tiba-tiba terdengar Begawan Sidakalagana memaki marah, dan kegelapan yang menyelimuti mereka itu seketika juga menjadi terang. Bulan nampak bersinar lagi dengan indahnya. Kini kelihatanlah Begawan itu yang berdiri di depan ketiga orang muda itu dengan sikap mengancam dan mengerikan sekali. Begawan itu telah mengenakan pakaiannya yang terdiri dari celana panjang warna hitam dan jubah hitam berkemban merah dan kuning dan sorbannya yang berwarna kuning pucat. Di tangan kanannya nampak senjatanya yang amat dahsyatnya, yakni seekor ular kobra yang kering. Di belakang pendeta siluman itu berdiri anak buah pasukan serigala hitam. Adapun suara gamelan yang masih ditabuh ramai itu menyatakan bahwa pesta tarian-tarian yang makin menggila itu masih berlangsung, dan bahwa para penduduk yang kini telah mabuk tak sanggup menguasai batin dan pikirannya sendiri. Tidak mengetahui sama sekali peristiwa ini, dan mereka itu masih menari-nari dengan 40 orang bidadari yang menggiurkan itu. Indrayana dan Pancapana maklum bahwa keadaan mereka berbahaya sekali. Menghadapi Begawan itu saja sudah merupakan hal yang amat berat berbahaya, apalagi berada di sarang mereka, dan kini Begawan itu masih dibantu oleh sebagian anak buahnya. Akan tetapi semangat kesatria pantang mundur dalam perjuangan menghadapi musuh angkara murka. Kedua orang muda itu tidak menjadi gentar dan mereka mengambil keputusan untuk melawan dengan nekat, membela dan melindungi Candradewi dengan nyawa mereka kalau perlu tewas bersama di tempat itu. "Indrayana," seru Begawan Sidakalagana sambil tersenyum mengejek, "lebih baik engkau menyerah. Menjadi muridku mempelajari ilmu kepandaian yang tinggi dan aji kesaktian yang luar biasa. Percayalah, engkau akan menjadi murid terkasih dariku dan akan merupakan anak angkatku. Engkau akan dapat mempelajari seni ukir dan seni tari. Si Candra juga akan menjadi seorang yang paling dihormati, menjadi pelayan yang paling tinggi kedudukannya, paling dekat dengan Sang Hyang Batari dan aku. Untuk apa engkau menyia-nyiakan nyawa dalam usia muda?" Begawan Sidakalagana kini memandang kepada Pancapana, dan ucapannya terhadap Pancapana benar-benar mengagetkan ketiga orang muda itu. "Hei Pancapana, pangeran yang terlantar, apakah engkau tidak ingin menjadi Raja Mataram, menggantikan kedudukan ayahmu dulu? Hahaha, engkau menjadi pucat mendengar ini.
Ya, tidak ada perkara di dunia ini yang tidak diketahui oleh Begawan Sidakalagana, yang Sidik Paningal dan Sakti Mandraguna. Kalau engkau suka menjadi muridku, jangan khawatir. Merebut kembali Mataram dari tangan Panamkaran akan sama mudahnya seperti membalikkan telapak tangan saja. Engkau menyerahlah dan aku akan merampaskan Mataram untukmu. Tadinya Pancapana memang menjadi pucat mendengar ucapan yang mengagetkan itu, karena sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa pendeta iblis itu mengetahui rahasianya. Akan tetapi ketika mendengar bujukan-bujukan pendeta itu, ia menjadi marah sekali. Dengan muka kembali merah, Pancapana mengangkat pedangnya dan berseru, "Pendeta kurang ajar, kalau engkau sudah tahu bahwa aku adalah seorang pangeran Mataram, masihkah engkau mengharapkan seorang kesatria berlutut menyembah seekor anjing? Bocah-bocah sombong, engkau mengandalkan apa? Berani kurang ajar terhadap Begawan Sidakalagana." Akan tetapi Pancapana dan Indrayana tidak mau melayani pendeta itu mengobrol lebih jauh, dan keduanya lalu menerjang dengan senjata di tangan. Begawan Sidakalagana telah merasa sepak terjang kedua orang muda itu, dan harus ia akui bahwa dalam hal kepandaian memainkan senjata, kedua orang muda itu lebih tangkas dan pandai. Akan tetapi pendeta ini tidak takut karena sekarang ia berada di tempatnya sendiri. Dan untuk keperluan pesta, ia telah memasang mantra dan tenung sehingga tubuhnya diliputi oleh hawa gaib. Dan selaksa iblis menjadi sahabat dan hambanya. Keris di tangan Indrayana bukanlah sebilah keris biasa, melainkan sebatang keris pusaka yang amat ampuh. Keris Bajradenta atau kilat putih mempunyai daya dan pengaruh untuk menolak pengaruh-pengaruh hitam, dan kini telah dimainkan oleh tangan Indrayana yang terlatih dan kuat. Maka keris itu berkelebatan dan menyambar-nyambar bagaikan halilintar. Hawa yang timbul dari cahaya berkelebatannya keris itu saja sudah mendatangkan rasa panas bagi yang diserangnya. Indrayana memiliki ketangkasan dan kegesitan seperti burung walet. Maka tentu saja permainan kerisnya juga hebat dan sukar sekali dihadapi. Demikian juga Pancapana tidak kurang hebat dan kuatnya. Pemuda ini telah mendapat gemblengan dari seorang pendeta yang sakti. Di bawah pimpinan Panembahan Banyumurti, pemuda ini telah melakukan tapa brata dan telah mempelajari berbagai ilmu keperwiraan dengan amat tekunnya. Maka ia merupakan seorang pemuda yang selain gagah perkasa, juga sakti mandraguna. Pedangnya bernama Candra Sawilis atau pedang hijau, karena terbuat dari baja yang bersinar kehijauan. Tajamnya bukan alang kepalang, dan baja atau besi biasa saja yang berbacok oleh Candra Sawilis akan putus bagaikan mentimun. Juga ilmu pedang pemuda ini amat cepat dan ganas gerakannya. Pedang yang diputar-putar merupakan segulung awan hijau yang bergerak menyambar bagian lemah tubuh Begawan Sidakalagana. Sesungguhnya dua orang pemuda itu merupakan lawan yang amat tangguh. Biarpun Begawan Sidakalagana juga memiliki kepandaian pencak silat yang cukup tinggi, kepandaian yang dipelajarinya di tanah airnya ketika ia masih muda, namun menghadapi sepak terjang Pancapana dan Indrayana, diam-diam ia harus mengakui keunggulan kedua pemuda itu. Jangankan dikeroyok dua, andai kata ia menghadapi seorang saja di antara mereka, belum tentu ia dapat kemenangan. Maka perlahan-lahan Pancapana dan Indrayana mendesak dan mengurung pendeta itu yang sibuk sekali memutar-mutar senjata ularnya dan mengelak ke sana kemari melepaskan diri dari bahaya maut. Biarpun pendeta itu amat terdesak, namun para anak buahnya tidak berani sembarangan bergerak membantu.
tanpa perintah dari pendeta yang berkuasa itu, mereka tidak berani berlaku lancang. Mereka menaruh kepercayaan penuh kepada Begawan Sidakalagana karena mereka percaya bahwa sesembahan mereka itu bukan lain adalah Sang Batara Siwa sendiri yang menjelma menjadi manusia. Tidak ada seorang manusia, biar yang gagah-gagah seperti dua orang pemuda itu berada di tempat tinggal Sang Mahabatari Durga yang suci dan maha kuasa, yang tentu akan membantu suaminya di dalam pertempuran melawan siapapun juga. Begawan Sidakalagana maklum bahwa kalau ia terus melawan mengandalkan kepandaian dan kekuatan jasmani, ia akan kalah. Tidak boleh ia menderita kekalahan di hadapan semua pengikutnya, karena hal ini akan menghancurkan kedudukannya, akan menghilangkan kepercayaan para pengikutnya. Maka diam-diam ia mulai berkemak-kemik membaca mantra dan sepasang matanya mulai mengeluarkan cahaya yang ganjil dan menyeramkan. Candra Dewi yang berdiri memandang pertempuran itu dengan gelisah, tiba-tiba melihat betapa sepasang mata Begawan itu mencorong bagaikan mata harimau di malam hari. Saking ngeri dan takutnya, Candra Dewi mengeluarkan jerit tertahan dan mengeluarkan kedua tangan untuk menutupi matanya. Indrayana dan Pancapana juga melihat perubahan dan pada mata lawannya itu, maka mereka menjadi terkejut sekali. Akan tetapi kedua orang pemuda gagah itu masih dapat menenteramkan hati mereka. Tiba-tiba pendeta itu berseru keras, "Lihat!" Dan tangan kirinya memegang sesuatu yang diambilnya dari dalam jubahnya. Benda yang dipegangnya itu mencorong dan memantulkan sinar bulan kepada muka Indrayana dan Pancapana. Kedua orang muda itu hendak memiringkan kepala, akan tetapi terlambat. Sinar yang keluar dari benda yang dipegang oleh Sidakalagana telah menyambar pandang mata mereka, sehingga bagaikan kena pesona mereka berdua tak dapat melepaskan pandangan mata dari benda yang bersinar di tangan lawannya itu. Dengan mata memandang ke arah benda itu, kedua orang muda itu telah masuk ke dalam perangkap pendeta itu. Kini pendeta itu telah menguasai kemauan mereka dengan ilmu hitamnya. Betapapun kedua orang muda itu mengerahkan tenaga batin untuk membebaskan diri dari pengaruh yang membuat hati dan pikiran mereka merasa beku. Namun tetap mereka tak berdaya. Pengaruh yang melumpuhkan mereka itu luar biasa kuatnya. Berlututlah kalian berdua, hai hamba dari Sang Hyang Batari. Terdengar suara Begawan Sidakalagana memerintah. Bagaikan ada tenaga gaib yang melemahkan seluruh semangat mereka, Indrayana dan Pancapana lalu menjatuhkan diri berlutut di hadapan pendeta itu. Begawan Sidakalagana tertawa terbahak-bahak lalu ia melangkah maju menghampiri Candra Dewi yang berdiri menggigil ketakutan. Hahaha, Candra Dewi, anak manis, denok, dan ayu, kau sudah ditakdirkan menjadi pelayan Sang Mahabatari. Sudah ditakdirkan menjadi pelayan selir Sang Batara Siwa. Hahaha, marilah manis, mari ikut junjunganmu merayakan pesta dan menari gembira. Candra Dewi tak dapat mengeluarkan suara saking takutnya. Ia melangkah mundur perlahan-lahan. Matanya menatap pendeta itu tanpa berkedip. Hahaha, kekasihku sayang, mengapa takut-takut? Mengapa malu-malu? Sang pendeta melangkah maju mendekat. Sementara itu, para pengikutnya ketika melihat betapa pendeta itu mengarahkan dua orang pemuda yang gagah perkasa makin tunduk dan percaya penuh. Siapakah yang akan dapat mengalahkan kesaktian Sang Hyang Siwa? Akan tetapi tiba-tiba pendeta itu juga
Semua anak buahnya terkejut sekali ketika melihat sinar terang dibarengi suara keras menyambar dari udara. Saat itu udara tidak mendung. Dari manakah datangnya kilat yang menyambar hebat itu? Suara kilat yang keras itu memecahkan pengaruh ilmu hitam yang dilepas oleh Begawan Sidakalagana kepada Indrayana dan Pancapana, sehingga mereka pun terkejut karena suara keras itu dan melompat bangun. Begawan Sidakalagana berdiri dengan kedua mata terbelalak heran. Candradewi segera berlari kepada kedua pemuda itu dan dalam ketakutan hebat, ia lalu menubruk Indrayana yang segera memeluk dan mengusap kepalanya. "Tenanglah, Diajeng," bisik pemuda itu. Begawan Sidakalagana masih terbelalak memandang ke atas dengan pikiran heran, karena ia tak dapat mengerti dari mana datangnya halilintar yang menyambar dan yang menghancurkan hikmat sihirnya tadi. Kemudian entah dari mana datangnya, terdengarlah suara halus akan tetapi amat berpengaruh. "Indrayana, kau tidak lekas mengajak kedua kawanmu melanjutkan perjalanan. Mau tunggu kapan lagi?" Indrayana terkejut mendengar suara itu. "Eyang Panembahan," bisiknya perlahan dengan girang dan juga heran. Lalu dengan cepat ia memegang tangan Candradewi dan berkata kepada Pancapana, "Kakang Mas Pancapana, ayo kita lari." Indrayana menarik tangan Candradewi dan berlari diikuti oleh Pancapana. Mereka keluar dari pintu belakang dan ketika sampai di tepi Kali Serang, mereka lalu berlari menyusur sepanjang tepi sungai. Begawan Sidakalagana amat marah melihat korban-korbannya melarikan diri. Ia lebih marah lagi kepada suara yang telah menolong para korbannya itu. Ia berkemak-kemik membaca mantra lalu berseru keras, "Tidak ada titah dewata yang tak dapat terlihat olehku." Begawan Sidakalagana memiliki kesaktian yang amat tinggi, dan apabila ia telah mengucapkan mantra disusul bentakannya yang amat berpengaruh ini, biasanya segala aji yang dipergunakan orang untuk menghilang akan buyar dayanya. Akan tetapi tetap saja ia tidak dapat melihat orang yang berkata-kata kepada Indrayana tadi. Ia terkejut dan maklum bahwa ia menghadapi seorang berilmu tinggi yang memiliki kesaktian luar biasa. Maka dengan suara halus ia berkata, "Saudara, dari manakah yang datang mengganggu kami? Harap sudi memperlihatkan diri agar kami dapat melihat siapa yang telah memberi kehormatan besar mengunjungi tempat kami yang buruk ini." Tiba-tiba terdengar suara ketawa halus, dan kedua mata Begawan Sidakalagana serta mata semua pengikutnya kini dapat melihat seorang kakek yang berusia tinggi, berdiri di bawah pohon sambil bersedekap. "Begawan Sidakalagana," kakek itu berkata dengan suaranya yang halus dan tenang, "tiada yang kekal di dunia ini kecuali kebenaran. Cepat atau lambat, segala keadaan akan sirna, kembali lenyap, kembali ke tempat asal. Kesesatan dan kejahatan akan lebih cepat lagi runtuhnya, kembali ke alam gelap dan siksa dari mana ia berasal. Makin besar nikmat duniawi yang didatangkan oleh kesesatan, makin besar pula siksa yang akan menjadi buahnya. Masihkah kau tidak insaf dan hendak melanjutkan langkahmu yang menyeleweng dari jalan kebenaran?" Melihat kakek itu, lenyaplah kesombongan Begawan Sidakalagana. Ia merangkapkan kedua tangan di depan dada dengan hormatnya lalu berkata, "Ah, tidak taunya sang Begawan Ekalaya yang telah membersihkan batin dari segala urusan dunia ini. Kali ini sengaja turun gunung untuk bertanding ilmu dengan aku. Apakah kau berani mempergunakan tanganmu yang telah tercuci bersih untuk menghancurkan aku?" Sang Begawan Ekalaya tersenyum. "Tidak, Sidakalagana,
Aku tidak akan mencampuri urusanmu. Bukan menjadi tugasku untuk mengakhiri pengumbaran hawa nafsumu. Aku hanya datang menghalangimu untuk bencana yang hendak kau timbulkan kepada calon-calon muridku. Nah, selamat tinggal Sidakalagana. Sehabis berkata demikian, lenyaplah tubuh pertapa sakti itu dari hadapan Sidakalagana dan para pengikutnya. Merahlah pendeta itu. Akan tetapi ia maklum bahwa sesungguhnya pertapa itu tidak mau mengganggunya. Namun ia sendiri tidak berdaya menghadapi kakek yang suci dan tinggi ilmunya itu. Hayo, kita melanjutkan pesta kita. Jangan pedulikan segala pertapa pemakan rumput. Ia lalu memimpin anak buahnya kembali ke ruang pesta, di mana masih berlangsung pesta yang makin menggila itu. Kini semua orang sudah mabuk, sehingga mereka melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan.